Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjut ke uji kompetensi akhir bab trigonometri ya. Di sini ada soalnya nomor 1. Kita baca terlebih dahulu. Jika kosinus X sama dengan 20/29, berapa nilai sin X dan tangen X? Cos X, cos adalah dekatan dibagi miring. Dekatan dibagi miring 20/29. Dekatan dibagi miring berarti dekatannya adalah 20 dan miringnya adalah 29. Nah, kita tinggal evaluasi. Kita mencari sisi ini, katakanlah sisi ini saya katakan sebagai sisi X ya. Nah, kita cari sisi X-nya. X kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 29 kuadrat. X kuadrat ditambah 400 sama dengan 841. X kuadrat sama dengan 841 dikurangi 400. Ini pakai dalil Pitagoras ya. Jumlah kuadrat sisi siku-sikunya 20 dan X, maka dikuadratkan 20 kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 29 kuadrat. Kita lanjutkan ini. X kuadrat sama dengan 441. X sama dengan akar 441 sama dengan 21. Nah, maka nilai X-nya adalah 21. Lalu kita diminta untuk mencari nilai sinus X. Sinus X sama dengan, sinus adalah hadapan dibagi miring. Sudutnya ini X, hadapan dibagi miring. Hadapan dibagi miring, itu sinus. 21/29. Tangen X sama dengan hadapan dibagi samping. Hadapan dibagi samping atau tangen X sama dengan 21/20. Gitu ya. Nah, setelah kita ketahui di situ ya, 20 tangen X 21/20 ya benar. Terus kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Sebuah persegi memiliki panjang garis diagonal 18 cm. Berapa panjang sisi persegi tersebut? Nah, saya gambarkan di sini nomor 2. Terlebih dahulu saya gambar persegi. Nah, karena persegi tentunya adalah sisi-sisinya sama. Katakanlah X ini 18. Maka kita sesuai dengan dalil Pitagoras seperti halnya atasnya adalah kuadrat sisi jumlah kuadrat sisi siku-sikunya atau X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 18 kuadrat. Ini 2X kuadrat sama dengan 18 kali 18. X kuadrat sama dengan, hilang, ini dapat 9 ya. 18 kali 9. Saya nggak usah saya kalikan ya, nanti kesusahan mengakarnya. Saya tulis apa adanya kayak gini. X kuadrat sama dengan 9 dikali 18. Ini juga bisa saya tulis 9 kali 2 kali 9. Baru saya akar. X sama dengan akar 9 kali 2 kali 9. Yang bisa diakar tentu adalah 9. Ya toh? Karena 9, maka 9 yang tidak bisa diakar adalah 2. 9 akar 2 cm. Jadi sisi persegi tersebut adalah 9 akar 2 cm. Seperti itu ya nomor 2-nya. Kemudian nomor 3-nya. Nomor 3 di sini dikatakan demi keamanan tangga seharusnya diletakkan dengan sudut kemiringan 75 derajat. Diketahui tinggi satu lantai pada gedung berikut adalah 3,2. Jadi tinggi satu lantai itu tinggi dari sini. Nah, itu adalah 3,2 meter. Jika tangga perlu disediakan tepat di luar jendela lantai 3, ini lantai 1, ini lantai 2. Lantai 3-nya di atasnya. Katakanlah ini batas lantai 2 dan lantai 3. Nah, di bawahnya kan otomatis ada jendela. Nah, tangganya itu tepat diletakkan di sini. Berarti otomatis ketinggiannya adalah 3,2 kali 2 sama dengan 6,4.
Maka berapakah panjang tangga yang diperlukan? Nah, misalkan saya tulis ya. Saya gambar, saya konstruksikan lagi gambarnya biar saudara-saudara semua paham. Ini 75 derajat sudut lantainya. Ini yang tinggi ya, 6,4 meter. Nah, otomatis yang dicari ini adalah ini R-nya, sisi miringnya, ya kan? Nah, panjang tangganya itu R-nya. Maka kita pakai perbandingan trigonometri apa? Hadapan dibagi miring itu merupakan jelas kosinus ya. Jadi saya tuliskan 6,4 dibagi R sama dengan kosinus 75 derajat. Maka R sama dengan tinggal pindah tempat ini. 6,4 dibagi kosinus 75 derajat. Nah, ini silahkan saudara-saudara hitung sendiri. Ini pakai kalkulator, ini bukan sudut istimewa ya. Jadi bisa dihitung sendiri. Saya rasa ini hal yang mudah, tidak perlu dibahas secara runtut ya. Tinggal masukkan apa? Tinggal masukkan tombol aja. Kok tombol dimasukkan apa? Tinggal masukkan angka ke dalam tombol kan yo suatu hal yang mudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Tommy berkata bahwa sinus dari salah satu sudut lancip di segitiga siku-siku selalu sama dengan kosinus dari sudut lancip lainnya. Dengan kata lain, kosinus B sama dengan sinus A. Apakah pernyataan Tommy benar? Apa bukti dan penjelasannya? Nah, sebenarnya hal tersebut udah pernah saya singgung ya pada latihan sebelumnya. Pada latihan berapa ya? Pada latihan sebentar. Nah, pada latihan soal aplikasi ini. Nah, ini contohnya ya. Ini soal aplikasi yang mengatakan bahwa sinus sudut tertentu akan sama dengan hasil kosinus sudut tertentu. Ya. Dengan asumsi dengan catatan kedua-duanya adalah sudut lancip ya. Nah, di sini kan ini lancip. Ini lancip juga. Nah, sinus dari salah satu sudut lancip di segitiga siku-siku selalu sama dengan kosinus dari sudut lancip lainnya. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan pada soal tadi. Jadi ini lancip. Jadi di sini sinus 56,3 derajat itu nilainya adalah sama dengan kosinus 33,7 derajat. Ya. Karena apa? Kemarin sudah saya jelaskan itu merupakan ada hubungan selisih sudut. Jadi kalau misalkan saya tulis sinus 56,3 derajat itu kan sama saja sinus 90 dikurangi 56,3. Gimana tuh ini? Sinus 56,3 derajat itu sama saja sinus 90 derajat dikurangi 33,7 derajat. Nah, ini maksudnya yang sinus kosinus hubungan antar sudut. 56,3 itu kan sama dengan 90 kurangi 33,7. Nah, ini sama saja dengan kosinus 33,7 derajat. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi kalau misalkan saya pindah ke sini kosinus. Kosinus berapa ini? 56,3 derajat. Kosinus 56,3 derajat itu sama saja kosinus 90 derajat dikurangi 33,7 derajat. Nah, 90 kurangi 33,7 derajat ini sama saja sinus 33,7 derajat. Nah, ini hubungan antara kosinus hubungan antar sudut. Kita buktikan aja sinusnya 33,7. Sinus 33,7 itu kan 2/13. Nah, sama. Seperti itu. Gitu ya. Jelas ya?
Saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai uji kompetensinya. Kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.